Coba Rena, kelas 9C. Rena. Rena? Rena 9C. Mbak Rena ya. Yuk 9C. Rena. Dengar Bu Guru enggak ini? Oh, enggak mendengar. Sofia Karin, Mbak. Sofia Karin? 9A. Mbak Sofia? Oh, ini mungkin belum di dekat Zoom ya. Nah, ini udah jam 8 ya anak-anak. Kan udah jam. Mbak Sofia ada? Sofia Karin? Ada, Bu. Nah, ya coba kamu di rumah apa yang kamu kerjakan? Bantu orang tua apa coba? Nyapu. Oh, nyapu ya. Nek nyapu jane biasa ya. Selain nyapu Mbak apa? Apa? Ada nyuci Nyuci. apa? Oh, Nyuci baju. nyuci. Oh ya, bagus. Nah, gitu loh ya. Kalau sudah kelas 9 itu sebaiknya nyuci baju sendiri. Kalau kelas 7 jadi bantu orang tua nggak apa-apa. Paling enggak hanya jemur ya. Kelas 8 juga. Nah, mulai latihan. Baju seragam sendiri dicuci. Jemur juga. Anak saya juga saya latih seperti itu ya. Itu yang kelas 7 ini sekarang ada di SMP juga Takmirul kelas 7. Itu juga walaupun masih dicucikan tapi latihan jemur sendiri. Nah, jemur itu juga wujud dari bakti pada orang tua. Oh ya, saya tambahkan ya anak-anak, kalau kamu mempunyai adik atau tetangga atau keluargamu ya siapa saja yang besok kelas 1 atau kelas 7 segera daftarkan ya. Ini sudah dibuka. Teringat jadinya Bu Guru. Sudah bisa mendaftarkan di SMP Takmirul Islam. Segera ya. Nanti kalau kuotanya habis lah nanti nggak dapat tempat. Ada yang punya adik sekarang kelas 6? Ada nggak? Ada yang kelas 6 sekarang? Yang akan nanti kelas 7? Ada nggak? Anak-anak? Adikmu yang kelas 6 ada nggak di sini? Ya, walaupun nggak ada, nanti kamu bisa menyampaikan dengan tetanggamu, dengan misalkan saudaramu ada yang kelas 6, sampaikan saja. Ini SMP Takmirul sudah mulai segera daftar. Nanti kalau daftar melalui TU dulu ya. Langsung aja nanti akan ada tesnya juga melalui PJJ ya, jarak jauh. Gitu ya. Ya, ini pembiasaan Bu Guru akhiri. Ya, ini sudah jam 8. Nanti akan kita mulai pelajaran ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, coba kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh kelas 9 do ya. 9 do siapa ini? Coba siapa ini? Erhan ya Mas, Erhan. Erhan? Erhan AD 9 do. Yuk Mas Erhan. Erhan. Nanti kita ngaji bareng-bareng ya. Gen sekolahnya tuh hidup. Nah, nek seperti ini kan hanya diam saja, hanya mendengarkan saja. Nah, tidak ada suaranya. Itu kayak seakan-akan kok ki mulang apa ya, mulang kursi meja gitu ya. Tapi kalau kamu bersuara, semuanya bareng-bareng ngaji, nah kita biar teringat pada saat kita bertatap muka di kelas. Ya Mas Erhan, ada nggak di sini? Nggak ada. Arwa 9C. Arwa. Nggak ada. Ini, oh jangan-jangan dipasang zoomnya saja ya, ini orangnya nggak ada. Di mana ini? Yuk, Arwa. Orang enak Iwan ini. Yaudah, Mas Zulfikar. 9A. Zulfikar, ada di situ? Ya, Bu. Oh ya, ya Mas. Kita ngaji bareng-bareng. Yuk, dipimpin doa. Semuanya ngaji bareng-bareng ya. Yuk. 1, 2, 3. Yuk silakan Mas Zulfikar. Siap gerak. Berdoa mulai. Yuk bareng-bareng. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Makasih ya Mas Zulfikar Ya, sudah Bu. memimpin doa. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Masih bertemu di PJJ hari ini. Nah, di sini sudah ada 74 anak. Ini harusnya jam 8 itu sudah siap semua ya. Tidak ada nanti materinya itu terhambat. Nah, kalau kamu tidak ngikuti, akhirnya apa? Ada PR, kamu ya nggak mudeng. Kalau di sini sudah ada ya alhamdulillah. Tapi kalau yang belum ada yuk segera. Temanmu diajak segera masuk ke Zoom. Jangan malas-malasan. Ya. Jangan malas. Ini sudah istilahnya penak loh ya. Kalau besok kita sudah tatap muka itu jam 7 itu harus di kelas. Nah, kamu di rumah saja kon buka jam 8, HP saja sulit. Nah, besok malah jam 7 itu sudah di kelasnya atau di sekolahnya masing-masing, di kelasnya masing-masing. Nah, ini mumpung kamu di rumah ya, walaupun kita melalui HP ya jam 8 segera masuk. Utuhnya harusnya setengah 8. Setengah 8 sudah masuk Zoom, jam 8 mulai pelajaran. Nah, itu jangan lupa. Yuk, silakan temanmu yang ada di grup disuruh segera masuk ke Zoom ya. Seperti biasa, setiap kamu keluar rumah jangan lupa pakai masker, cuci tangan, terus menjaga jarak ya. Biar kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak Isa yang Ya, alhamdulillah kemarin kamu sudah mengerjakan tugas ya, halaman 47. Terus pekerjaan yang kemarin juga sudah saya nilai. Sudah saya nilai yang halaman 45, itu 2 dan 4 sudah saya nilai. Terus untuk yang PR kemarin halaman 47 jangan lupa besok di bawah. Kalau bisa tuh nilai 100 ya. Jangan sampai nilaimu tuh di bawah 90 loh, eman-eman ya. Di rumah loh ngejakannya. Di rumah itu gampang banget istilahnya, waktunya longgar ya. Waktunya sangat longgar. Misalkan kamu belum mudeng bisa tanya bu guru. Atau bisa tanya dengan kakakmu atau bisa tanya dengan adik. Kok adikmu ya? Mau apa? Adik bisa ya enggak apa-apa. Misalkan kamu bertanya adikmu Dek, kowe nggarap ini bisa ndak? Salahnya piye? Oh iso Mas. Aku kok orang mudeng ya, urut ono Dek, ora apa-apa. Ya itu kan materinya jelas sekali ya, sudah ada semuanya. Kamu tinggal apa? Istilahnya tadi memahami lah. Nah, kalau nggak benar bisa tanya Bu Guru WA. Bu, seperti ini garapan saya benar salah, saya jawab kok. Ya, dibiasakan. Nah, biasakan ngerjakan sendiri. Nah, ya, coba kemarin pada transformasi apa saja yang sudah kamu pelajari? Apa saja yuk, silakan jawab. Transformasi apa wae? Ada 4 kan, 1 apa? Refleksi. 2. Ijek buka mesti ini. Apa? Ada refleksi. 2. Yo, apa? Yuk, jawaban Mas Fadil. Fadri. Ada refleksi, siapa lagi Mas Fadri? Translasi. Translasi.
Terus apa lagi? Rotasi. Yang terakhir adalah dilatasi. Ini yang terakhir ya. Nah, besok kita kan PAS-nya kalau nggak salah akhir November ya. 30 November. Kita PAS. Sekitar itu ya, akhir. Nanti apakah maju, apakah mundur? Ya kita belum tahu, tapi perkiraan 30 November. Kita akan mengadakan PAS. Penilaian akhir semester. Nah, jangan sampai nilaimu tugas-tugas yang ini itu di bawah KKM atau kalau bisa itu nilainya 90 ke atas. Nah, jangan sampai lagi nilaimu bagus tapi kamu tidak mudeng. Nah, lebih baik nilainya jelek ya, tapi kerjaan sendiri daripada nilai 100 tapi pekerjaan orang lain. Ya. Kita akan masuk ke dilatasi. Coba saya ulangi, Nek. Refleksi itu apa artinya? Refleksi. Pencerminan. Pencerminan. Ini siapa tahu yang jawab ini? Siapa? Kalau respon seperti ini, siapa yang jawab? Tadi yang jawab pencerminan siapa? Yuk, siapa yang jawab? Refleksi pencerminan. Terus, apa lagi? Ada refleksi terus? Ada? Translasi pergeseran. Pergeseran. Translasi pergeseran. Ini siapa tahu yang jawab ini? Siapa? Ayo ngomong Mbak. Hah? Siapa? Zalfa, Bu. Zalfa. Oh, Zalfa. Kelas 9? 9A. Absen 23. Ya, gitu ya. Ini setiap kamu merespon saya beri tanda, istilahnya tanda positif. Nah. Terus kalau rotasi apa? Putaran. Semuanya merespon. Nah. Siapa saja yang jawab ini? Itu ya. Siapa saja yang tak tulis? Fadli. Oh, Gulam ya. Sebentar. Gulam. Absen 8. Terus Fadli absen 8. Siapa lagi? Yang jujur saja. Kelas 9A. Absen 2. Oh, 23 ya, apalagi ya, ya. Ya, ada refleksi, ada translasi, ada rotasi. Rotasi tadi apa? Perputaran. Nah, sekarang kita ke dilatasi. Nah, ini kita bukan bab baru ya, tapi lanjutannya. Ya, semoga apa yang Bu Guru sampaikan kamu paham ya. Ini repotnya apa? Kita tidak ketemu langsung ya. Nah ini, dilatasi atau dinamakan perkalian atau nanti kalau berupa benda atau berupa bangun itu bisa diperbesar atau bisa diperkecil. Nah ini, artinya apa itu dilatasi? Nah ini ya, suatu transformasi yang mengubah ukuran bangun tetapi tidak mengubah ukuran bentuknya. Kalau misalkan ini berupa bangun ya nanti bisa berupa titik ya anak-anak. Kalau misalkan berupa bangun, kalau segitiga sama kaki, bentuknya nanti kalau ada dilatasi itu juga bentuknya segitiga sama kaki. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Tergantung faktor skalanya nanti. Kalau di sini berupa trapesium sama kaki, nanti kalau ada kata dilatasi, bentuknya juga trapesium sama kaki. Bentuknya sama persis. Tapi mungkin bisa lebih besar, ini ada kata ini ya, ukurannya mengubah ukuran ya, bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Nah ini, nanti ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala. Faktor skalanya ini nanti macam-macam ya, ada yang bilangannya negatif, ada yang positif, ada yang di bawah 0, bisa berupa pecahan. Nah ini ya keterangannya ini. Terus faktor skala, nah keterangannya adalah ini. Cara mencari bagaimana? Jarak bayangan dibagi jarak benda. Nah ini kamu tulis dulu, yuk silakan. Yuk silakan ditulis dulu anak-anak. Dilatasi yang D. Kalau kamu disuruh nulis, ojo gondomblong tok ya.
Jangan hanya melihat layarnya saja, dilihat tok, tidak ditulis. Besok kalau kita tatap muka, catatan akan saya cek dari bab 1 sampai bab 3. Ya, gitu ya. Yuk silakan ditulis dulu. Saya beri waktu 5 menit cukup enggak ya? Yuk segera aja dimulai sekarang. Yuk silakan nulis. Dilatasi atau perkalian bisa diperbesar atau diperkecil. Keterangannya adalah ini. Dilatasi adalah suatu transformasi yang mengubah ukuran bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangun semula. Nah ini. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor skalanya. Ya. Dengan faktor skala adalah jarak bayangan dibagi jarak benda. Ya, sambil kamu nulis, Bu Guru akan ngecek kalian. Apakah benar-benar nulis apa hanya domblong wae ya, atau hanya terdiam saja. Yuk silakan ditulis. Ya, videonya dibuka ya anak-anak. Bu Guru pengen melihat wajah kalian ya. Besok biar pas kita ketemu itu tidak lupa lagi ya. Nah, tapi biasanya nanti kalau besok kalau kita ketemu mungkin ada perubahan ya. Perubahan bentuk. Kalau dulu kelas 8 tuh awalnya cilik-cilik. Besok kelas 9 tuh sudah gede-gede banget nanti. Nah, seperti Harpa. Harpa, Mas Harpa. Harpa. Ini ada enggak ya di situ Harpa? 9E. Videonya enggak dibuka? Harpa? Mas Harpa? Nah, ini takutnya orangnya enggak ada ya. Harpa itu absen 6. Nilainya 70 ya tugas kemarin. Harpa ada enggak di situ? Nah, kira enak gitu lagi. Enggak ada. Ya, Mas Firman baru nulis ya. Mas Rizal, ini hanya temboknya saja yang terlihat. Ya, ada Mbak Alida. Sudah nulis Mbak Alida? Alida 9B. Sudah nulis? Oh ya, sudah selesai? Sudah selesai nulisnya? Sudah ya. Ya, berarti sudah selesai ya? Nah, ini keterangan dari dilatasi. Saya lanjutkan berikutnya. Slide berikutnya adalah ini. Nah, ini dia. Koordinat bayangan hasil dilatasi. Nah, ini ya. Dilatasi berpusat pada titik 0,0 dengan faktor skala K. Jika titik A, X, Z dilatasi terhadap pusat 0,0 dengan faktor skala K, maka bayangannya, ini A aksen, KX itu artinya apa? K dikalikan X, K dikalikan Y. Ini gampang loh ini. Ini materi paling gampang ini. Di antara 3 transformasi yang lain. Ini paling gampang. Tinggal dikalikan saja nanti ya. Nanti dilambangkan O, K. O ini adalah pusatnya 0,0. K-nya adalah faktor skala. Nah ini contohnya, rumusnya ini. Nah ini ya. Titik A, X, Z, D simbol dilatasi. Atau nanti bisa diperbesar, bisa diperkecil. Dengan K-nya faktor skala. Ini tinggal dikali K kali X, K kali Y. Nah ini. Ini ya. Ada pertanyaan? Untuk rumus ini? Ada pertanyaan enggak? Ya silakan tulis lagi. Nah ini sebenarnya slide yang Bu Guru tampilkan itu kan seolah-olah banyak sekali ya. Sampai beberapa halaman. Tapi begitu kamu tulis, nah itu tidak sebanyak slide-nya. Ya, mungkin yang di share-nya itu ada 13 slide itu. Tapi nanti kalau dicatat itu hanya mungkin tertulis hanya 3 muka saja. Loh, gitu loh ya. Hanya 3 muka atau 3 mukaan. Nah ini kamu tulis dulu untuk mencari
koordinat bayangan hasil dilatasi. Ya, ditulis dulu. Ada yang bertanya, silakan. Silakan yang belum paham bertanya. Ya, ada Mbak Dian Zulfa, Kaila, Namira, ada Belinda, ada Nasfa sudah ada, Anggun, Lindu Aji, Saskia, Salsabila, kising ketok ya gur tembok dhuwur. Mbak Salsa, oh wajahnya separuh netok. Mbak Alifah. Nah, sudah nulis ya Mbak Alifah? Ya. Terus Aprilina, Alma. Ya Mbak, baru nulis oke. Nabila, Alisa, Aulia, kelas 9A. Fatihah Usma. Ya. Marco Sada. Nah Mbak Marco Sadat, panggilannya siapa Mbak? Marco Sadati loh. Siapa panggilannya? Ocha, Bu. Oh Marsa ya. Hah? Ya Bu Guru tuh nek manggil bingung panggilannya siapa ya? Kosa. Oh ya. Oh Ocha. Ya. Mar, Mar, Marsa ya apa ya jane ya? Marco Sadat singkat Marsa. Iki angel manggilin Mbak. Nabila Reka ya, Nabila Rika ya temboknya atas, Mbak Nabila. Sofia Karen, ketok separuh netok. Alfiani, ketok lemarine. Wajahnya kelihatan nggak? Dilihatkan wajahnya ya. Nah, terus ada Maharani. Kodenya warna-warni, Mbak. Sudah nulis Mbak Maharani. Naila Rahma, ada Citra, Akbar. Ini sambil nulis loh ya, jangan bengong loh ya. Sakinah. Sudah nulis Mbak Sakinah? Sudah. Kalau ditanya silakan jawab ya. Sakinah. Sudah belum Mbak? Udah, Bu. Nah gitu loh ya. Kalau ditanya itu jawab. Oh berarti mendengarkan. Oh berarti Bu Guru nek bicara seperti ini. Oh berarti tertangkap. Nah, gitu ya, saya tertangkap. Putri Dita. Sudah rampung Mbak nulisnya Putri Dita? Belum? Ya silakan dilanjutkan. Nayaka biasanya wajah ketok kira ketok neng di Mbak kowe Mbak. Nayaka. Di sini, Bu. Hah? Di sini. Kok tembok tok gitu yang kelihatan? Mbak Nayaka. Baru ngapain Mbak? Nulis toh? Iya, Bu, nulis, Bu. Oh iya. Lo jangan-jangan baru makan. Jadi makan ya boleh ya. Tapi tadi kan sudah ada kesempatan. Nek makan ya sebelum jam 8. Ya. Terus Vidila. Nah, Mas Siva Yoga. Oh, gelap gulita Mas. Oh sebelah ya. Selalu ditemani oleh bulu-bulu meraknya. Ya. Anggun. Anggun. Dan Lis Mas Anggun. Kok Mas Anggun? Mbak Anggun. Ya. Ada Nafi Ana. Terus Firman. Ya. Gus Erhan. Erhan juga apa kisah ketok kita mbok Induburi. Erhan, Mas Erhan. Wajahmu konyong me aku selalu loh ya Mas Erhan. Ya, Erhan. Bu. Ya. Ya, nanti wajahmu Mas. Enggak kelihatan nih. Wajahmu kelihatan enggak ini? Enggak kelihatan loh Mas Erhan. Zidan. Nah, Mas Zidan ya. Sudah kelihatan. Sudah rampung tulisnya? Sudah selesai anak-anak? Oh, kurang dikit ya. Terus Niken. Lagi ngapa Mbak ya Mbak? Rampung tulis ya Mbak Niken. Niken Pratiwi. Sudah? Ya, Rindu Aji, Mas Rindu. Ya, Bu. Nah, coba saya ingin bertanya ke kelas 9A ya, Mas Gulam. Apakah temanmu sudah masuk semua? Mas Gulam. Sudah ngecek temanmu sudah masuk semua? Udah, Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti 9A nihil ya. Ini pokoknya saya percaya loh, tak terus nihil loh 9A.
9B Mas Siva Yoga, apakah masuk semua? Belum Bu, baru belum. 19. 19 yang ini siapa yang segera masuk ini? Benar. Oh ya, nanti dulu ya. Sambil kamu ngecek ya. Terus 9C Niken. Kok Niken? Nabila Rika. Mbak Nabila. Temanmu Mbak, siapa wae sing Bentar, Bu. oh ya Baru ngecek. Oh ya udah. 9D Dava. Mas Dava. Kok jangan-jangan Mas Dava renek ini. Mas Dava? Dava Jati? Temanmu sudah masuk? Hah? Dava Nafi nggak Oh, masuk. Dava Nafi. Dava Nafi, temanmu? Izin, Bu. Nafi izin. Oh, Dava Nafi izin. Kenapa ini? Izin kenapa? Katanya pergi. Oh, gitu. Ya udah, siapa yang sudah ngecek ya temanmu siapa saja yang sudah masuk? Sudah masuk semua enggak? 9D. Kenapa Davi ini? Kenapa ngomong-ngomong nggak jelas kok? Katanya Davi Nafi kenapa? Oh, izin. Mas Sakib tanya itu temanmu. Mas Davi Nafi izin kenapa? Izin kenapa? Omonganku nggak jelas. Omonganmu nggak jelas kok, Bu. Oh iya, yo dijawab temanmu yang ini Mas Sakib tanya nih, Mas Dava Nafi izin kenapa? 9D kenapa? Pergi, Bu. Pergi kemana? Nggak tahu, katanya pergi. Oh, pergi. Pergi Mas Sakib. Nanti bisa tanya Pak Islam ya, pergi kemana gitu ya. Ya, mungkin ada Kok langsung pergi? Iya. Nah, kalau sudah izin boleh, nggak apa-apa. Izin dengan wali kelas boleh. Kalau penting banget ya, misalkan pergi kemana ya? Ya, jadi seperti masa pandemi itu nggak boleh kemana-mana ya, apalagi wisata. Ya. Tapi selagi pakai protokol kesehatan ya boleh, tapi ya kita tetap waspada. Ya, Bu Guru nggak tahu ya, nanti saya tanya Pak Islam ya, izinnya kemana gitu ya. Terus Mas Yudira Ega 9E, bagaimana temanmu? Sing masuk sapa wae Mas Yudira Ega. Yudira Ega. Engkau Yudira Ega tadi sudah ada masuk. Ini kamu temanmu siapa saja Mas Yudira? Enggak jawab. Ini video dimatikan. Ya udah, wes. Mas Siva Yoga sudah ngecek temanmu? Sudah Bu. Siapa wae Mas yang enggak ada? Yang nggak ada absen 11. 11 terus? 15. 15. Mas Zidan tadi ada enggak ya? Kayaknya ada ya. Ada nggak Bu? Hah? Ada. Oh ada. 11. Ini siapa 22 ya? Bu, 22. Oh 22. Rizal Putra belum masuk ini. Terus siapa lagi? 11, 22, terus? Udah? Dah itu dulu Bu, sementara Bu. Ya, baru 2 anak yang belum Oh masuk. segitu toh, Mas. Ya, nanti akan saya cek juga ya. Ya sudah ya. Sudah selesai tulisnya? Slide berikutnya. Sudah, Bu. Ya, berikutnya adalah ini. Nah, ini dia. Keterangan faktor skala ya. Nah, ini. Pada dilatasi yang memetakan titik P ke titik P aksen ya, dengan pusat dilatasi 0, dengan faktor skala K ini berlaku seperti ini. Jika K-nya positif, berarti K-nya lebih dari 0 ya. Maka ini O pusatnya loh ya. OP dan OP aksen itu sama arahnya. Ini dari pusat loh ya. Sama arahnya dengan K sebagai faktor skala. Nah ini ada tanda panah ya. OP tanda panah, OP aksen tanda panah atas. Nih, jika K-nya negatif atau K-nya kurang dari 0, maka jika dari titik pusat ke P ditarik garis dan dari O ke P aksen ditarik garis, nanti tandanya berlawanan arah. Dengan K-nya adalah faktor skala. Berarti kalau K-nya itu kurang dari 0 tuh kira-kira angka berapa itu? Kurang dari 0. Berapa kira-kira? Negatif. Bisa negatif. Nah, boleh. Ya. Oh, negatif. Berarti nanti kalau di sini K-nya itu negatif, ya ini ya, K-nya negatif, itu nanti arahnya itu berlawanan arah dari pusat ke titik awal ya. Nah ini,
keterangannya seperti ini. Ya, sambil kamu tes lagi. Tapi nanti kalau begitu kamu ngerjakan itu sangat mudah ya. Kayaknya kok kata-katanya kok rumit gitu ya Bu ya. Tapi tidak serumit kata-katanya ini. Ini tidak rumit ini. Ditulis dulu. Ya, sambil saya sapa lagi. Nabila Rika 9C. Nabila Rika. Absen 4. Sebentar, absen 4 enggak ada. Enggak ada, Bu. Terus siapa lagi? 8. Absen 8. Terus 9. 9. 12. Kok aja akeh ya? 12. Siapa lagi? Sama 20. 20. Oh, Rena enggak ada tuh ini? Rena? Enggak. Oh, enggak ada ya udah. Berarti ada 1 2 3 4 5 anak belum masuk Zoom. Nggak saya tanyakan pada Bu Ita ya. 9D. Coba siapa ya? Andika bagus. Mas Andika? Ada nggak Mas Andika di sini? Atau mungkin ada sudah ngecek temanmu? 9D. Enggak ada. Mbak Risma? Saya ngecek ya Mbak ya nanti ya. Mbak Risma. Iya, Bu. Engkau cek dulu. Engkau sambil kamu rampung dulu sekarang ngecek. 9E baru anak 9, Bu. Kelas 9E. Baru anak 9, Bu. Oh, baru 10 9. Toyan. Kancane sing protes. Ya udah ya sebutkan yang ada saja, yang ada di situ. Ya, antara segitu. Yang ada siapa? Silakan jawab. Yuk, absen berapa yang ada? Yang Lupa, Bu, apa namanya temen tak itu 9. 9E yang ada siapa wae? Enggak. Apa namanya? Oh, ada 12. Leksa Yudiraika. Oh ya. Leksa Yudiraika. Aksan, Putri Dita, Maharani, Ya. Afifah. Afifah ada ini. Ya, Mbak Afifah. Afifah. Pripun, Bu? Arifin, terus Ya, sebentar, Mbak Afifah. Ini tugasmu kok numpuk akeh Pripun, Bu? Tugasmu kok banyak numpuk di sini. Ada yang udah tak kumpul ke Ibu. Ini kamu, ini Bu Guru kosong belum loh ini, Afifah. Berapa, Bu? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kosong blong. Nah. Bentar, Bu. Nek papat numpuk-numpuk seperti ini, besok tambah meneh. Besok ada 2 tugas loh ya, tugas sekarang karo tugas yang kemarin. Besok nanti akan saya beri tugas lagi loh. Ayo jangan numpuk-numpuk loh di sini ya. Ini kan mengurangi kesungguhanmu kan. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh, nah nanti akan hasilnya juga apa? Ya tidak sungguh-sungguh. Manjada wajada. Gitu ya artinya. Kalau kamu bersungguh-sungguh, nanti kamu akan mendapatkan hasil yang baik juga. Ya Mbak Afifah. Kamu kan sudah ada di Zoom. Kemarin pas hari apa tak panggil juga nggak ada, nggak respon. Ya Mbak Hari Arifah. apa ya, Bu? Kayak pas hari Selasa agak telat. Senin Selasa. masuk Ibu. Bu Guru tuh matematika tuh hari Rabu dan Sabtu. Nah, ya. Kalau kamu misalkan matematika nggak paham, bisa tanya kawan karena masnya, Mas Farhan, ya. Bisa tanya. Nek dikandani yojo, marah-marah, ya. Ibu Sab. Nah, gitu. Semuanya lah ya. Terhadap kakakmu, terhadap ibumu, terhadap ayahmu, nek dikandani ya ojo marah-marah. Ya. Dikandani itu tujuannya baik, menasihati itu baik, kurang mungkin kok dikandani itu malah membuat jelek itu nggak mungkin. Nah, semuanya ya anak-anak. 9D yang nggak masuk 4 orang. 9B. Oh, 9D. Siapa saja? Yang nggak masuk Hussein Ubaidillah. Saya Husain Ubaid absen 11. Terus Maulana Ahmad Fauzi absen 14. 14. Muhammad Rigid Sebastian absen 18. Jadi juga terus udah ya satu Sama lagi. Naisa Dwi Cindy Rahmawati absen 20. Oh, 20. Udah? Udah. Sama Mas Dafa tadi izin ya? Iya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Bu Dafa izin tapi masih ikut Zoom, tapi kamera Oh sama mic-nya gitu, dimatiin. oh ya. Lah gitu loh ya.
Kalau kamu izin, Zoom-nya tetap ikut, bagus itu. Ya. Jadi jangan kamu izin terus kamu orang gagas itu. Nah ini termasuk kalau Zoom-nya ikut ya saya buat ini masuk. Ya gitu ya. Gitu. Jadi izin itu tetap kalau kamu masih bisa ikut Zoom ya ikuti saja. Apa sih nanti materinya apa itu tetap mengikuti ya. Nah alhamdulillah ya. Terima kasih ya Mbak Risma. Ya. Sudah selesai tulisnya ini? Sudah? Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Ya, alhamdulillah. Slide berikutnya ini contoh soalnya. Nah, ini contohnya. Ada titik M 2, negatif 6. Didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor skala negatif 3. Koordinat bayangan titik M adalah, nah, di sini K-nya nilai berapa ini? K-nya negatif 3 kan? Berarti, kalau K-nya negatif 3, nah ini langkahnya seperti ini loh, gampang banget kan? Nah rumusnya apa? Jika A titik X, Y, ini dia adalah dilatasi, O-nya adalah pusat 0,0, K-nya adalah faktor skala. Oh berarti K dikalikan X, K dikalikan Y. Nah ini langkahnya. Kamu tinggal mengalihkan biasa ya. Min 3 ini K, ini saya tanda merah ya. Merah itu adalah K-nya. Min 3 kali 2, 2 itu X-nya ini loh X-nya 2. Nah ini, X-nya 2. K-nya min 3 kali negatif 6. Negatif 6Y ini loh. Nah ini, gampang banget kan? Tinggal dikalikan variabel X dengan min 3, variabel Y dengan min 3. Min 3 kali 2, nah ini, negatif 6. Min 3 kali min 6, oh karena minnya ada 2, perkalian, oh menjadi positif, 18. Nah, jadi bayangannya adalah negatif 6,18. Loh seperti ini saja, gampang ya? Ya, ditulis ditulis dulu. Ya, silakan. Ditulis sambil Bu Guru menyapa lagi ya. Nah, ini si siapa? Nah, Bowo baru rawuh ini ya. Mas Bowo baru rawuh. Baru datang. Ya, yang ini loh, kita jam berapa ini? Nah, ini sudah jam 8:30 lebih ya, baru datang. Nah, coba ya, kamu hilangkan karakter-karakter atau sikap-sikap yang membuat rugi ya. Memang kalau kamu pengen sregep itu angel, pengen baik itu angel, tapi nek pengen elek gampang ya. Pengen apik angel. Contohnya misalkan, pengen tugasnya biar rajin, itu kan angel toh, kamu garap, kamu ngitung, itu kan angel. Tapi kalau begitu kamu usahamu diniati dengan usaha yang bagus, sisuknya apik gitu loh. Tapi nek pengen elek, gampang. Aku rasa garap wae, turu wae. Rasa garap tugas, turu wae. Ini gampang banget. Aku tak lebu Zoom, telat wae, gampang toh. Nah, gampang, tapi sisuknya hari besoknya garapane elek kabeh lho. Dadine lorone iki tiba terakhir. Halnya apa? Bersakit-sakit dahulu baru bersenang kemudian. Jangan dibalik, senang-senang sik lagi sakit. Nah, kalau bisa sakit dulu baru senang. Sakit itu artinya apa? Apa ini? Awas ya nanti sakit gimana? Orang sakit secara sesungguhnya ya Mas Akib, ini sakit hanya ibarat. Ibaratnya Sakit saja. cuma menderita itu. Ya, artinya di sini sakit dulu itu artinya apa? Berusaha dengan susah payah. Ya, ketoke hati ini dengan senang hati nggarap, itu kan nek jane nggarap dengan apa?
Bersakit-sakit itu artinya apa? Berusaha keras itu loh ya. Itu hanya ibarat ya orang sakit tenanan loro awake ngono ndak. Tapi usaha keras. Ya, kalau berusaha keras, engko hasil ya bagus. Senangnya kemudian, wah bijiku apik alhamdulillah. Nah, tapi kalau seneng-seneng nek tidur kan seneng toh itu. Nyalake sirah seneng turu. Enek garapan malah mangan terus. Enek garapan atau pekerjaan malah dolanan HP, dolanan game sampai berjam-jam gitu. Lupa orang garap. Itu kan seneng atine. Tapi begitu hasil atau nanti PAS diumumke, nah jatuh, akhirnya sakit loh, gitu loh. Ora sakit loro awake ngono ndak, tapi hasilnya itu yang sakit gitu ya Mas Sakit. Nah, itu hanya ibarat saja ya, orang sakit awake loro terus nah, opnam tuh ndak gitu ya. Nah, sudah paham ya Mas Sakif? Ya, semakin itu semakin menderita. Nah, gitu pinter. Jadi orang menderita terus nelongso ndak, tapi nah, istilahnya apa? Istilahnya ngarapi kan saya berdarah-darah, aku malah bingung nih, berdarah-darah bagaimana Bu? Usaha yang optimal. Usaha maksimal itu berusaha keras ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau kamu baru masuk Zoom seperti ini, materi berjalan loh ini materinya. Kalau kamu hanya nggarap langkah tok seperti itu ya, ramudeng dong duremu apa gitu ya Mas apa? Bawa. Nah, nanti langsung nulis slide nomor piro lagi 6 lah. Yang pertama, kedua, ketiga rambut tulis nanti gak paham. Sudah selesai nih anak-anak? Berarti kamu tinggal mengalihkan faktor skala dengan variabel X, skalanya dengan Y. Kalau ini negatif 3 kali 2 negatif 6, negatif 3 kali negatif 6, positif 18. Inilah jawabannya, bayangannya. Jelas ini? Ada pertanyaan dulu? Nah, balik latihan. Latihan ngerjakan ya. Mau tak panggil satu persatu ya. Ada pertanyaan dulu enggak ini? Ada pertanyaan? Sudah selesai nulisnya? Sudah selesai nulisnya anak-anak? Sudah. Ya, Harus rampung, Bu. ampun, guys. Berikutnya, ini dia. Nah, ini. Ini kalau kita lihat adalah LKS halaman 49 ini. Coba bukaan LKS halaman 49. Semuanya buka. Sudah disiapkan bukunya enggak ini KB ini? Halaman 49 yang mandiri itu loh. Kayak soalnya ya, tapi digarap tuh banyak loh itu. Di situ ada titik di soal. Coba dibuka tugas mandiri. Halaman 49. Ada berapa titik? Tentukan bayang. Ada 4 titik, bagus. Titik D 2,2, titik E 4,2, F-nya 6,2, dan G 4,4. Oleh dilatasi, ini kurang negatif ya sebentar. Oleh dilatasi 0, ini Bu Guru ngerjakan yang nomor 4. Contoh nomor 4 ini 4. Jelas ini ya 4 ya. Dilatasi, di situ kan ada keterangan yang 4 itu loh, kamu beneri coba 4. 0,5 ya. Itu artinya apa 0,5 itu? Ada artinya di sini loh, ini loh. Dilatasi 0,5 artinya pada pusat 0,0 dengan K negatif 5 ini loh. Apa itu K? Apa itu K anak-anak? K? Ya siapa jawab? Apa itu K? Skala. Faktor skala. Iya, faktor skala. Siapa yang tadi? Sakif. Oh, Mas Sakip ya, bagus. K-nya itu adalah faktor skala. Berarti kalau ada soal, kok tidak ada keterangannya seperti ini ya, tentukan bayangan dari bangun datar D, E, F, G dengan dilatasi 0,5. Artinya ini loh, K-nya -5. Ini adalah faktor skalanya, gitu loh.
Nah, kadang di soal itu tidak disebutkan faktor skalanya, tapi hanya berupa simbol seperti ini. Nah, ini cara nggarap ini. Nah, lo ini sudah saya beri contohnya nomor 4 ini. Saya ambil yang 0, -5. Oh, ternyata ada titik 4. 2,2 dengan D-nya 0, K. K-nya -5. Tinggal di pinggir biasa. -5 kali 2, -5 kali 2. Kilo 2 sekolah ini ya. Ini saya beri tanda warna lain loh ini, kamu biar paham. -5 itu yang KKB gitu loh. Nah ini -5 semuanya. X-nya yang ini, 2, 4, 6. Nah ini, 2, 4, 6, 4. Dikalikan biasa, -5 kali 2. Oh, -10. Sama, -5 kali 2, -10. Nah ini kamu tulis dulu. Yuk silakan tulis. Berarti itu kalau kamu menjawab ya. Ada nomor 1, ada nomor 2, ada 3, ada 5. Nomor 1 itu berapa jawaban berarti? Nomor 1 berapa jawaban? Berapa anak-anak? 4. Ada 4. 1 4 jawaban, 2 ya 4 jawaban, 3 4 jawaban, 5 ya 4 jawaban loh. Ketoke soalnya sidik ning ternyata setelah dijawab itu ada setiap angka 1 ada 4 jawaban. Ini bisa kamu tulis. Ya, tapi semua 1, 4 jawaban semua. Iya, ada 4 jawaban. Itu tulis we. Nah, berarti kalau di situ tidak ada perintah gambar, ya nggak usah digambar. Ya, nggak usah digambar. Tapi kalau ada perintah gambar, ya digambar. Itu nggak usah gambar ya. Nanti guru ada contoh untuk menggambar. Ini dulu silakan ditulis. Ini adalah D aksen artinya bayangannya. Bayangan ya. Ya sambil ngecek berapa sih partisipannya? Loh 100. Harusnya tuh 117 loh ya. Ini masih ada sekitar ya 17 anak belum masuk. Nah, ini di sini ada Bapak Ibu guru ya. Ada Bu Sinta yang ada, saya ada, Bu Ita ada. Ini hanya 120 yang partisipannya. Tambah di sini 2 ya, berarti ada 112 partisipan yang sudah masuk. Ya, tulis dulu. Silakan yang belum paham bertanya. Besok usahakan tugas yang dikumpulkan nilainya 100. Dan itu pekerjaannya sendiri. Ini gampang sekali ya. Jangan sampai nilai 100, tapi garapannya teman. Ya, gitu ya. Sampai salahnya kembar kabeh, titik ini rakai kurung kabeh, podo kabeh ini. Salahnya kembar, kurungnya renek kabeh. Iran Bu Guru. Dari macam-macam kelas 9A yo enek, B enek, C, D, E yo enek. Jadi soal itu salahnya kembar kabeh tanpa kurung kabeh titik itu. Kayak garapannya sopo yang pertama itu ya. Nah, karena deteksi itu sulit sekali. Ya, sudah selesai? Belum. Belum, ya. Kamu hanya ini saja ya, 4 saja, dicatat sik wae. Nanti pekerjaannya setelah ini. Kamu hanya mencatat ini aja. LKS halaman 49. Ayo masuk sak mono akeh. Tapi paham, nek paham alhamdulillah ya. Berarti materi Bu Guru tersampaikan. Nah, bariki ada soal, itu ya harus bisa jawab. Nek enggak ada pertanyaan, nek paham ya harus benar. Ya, ada yang bertanya? Enggak ada yang bertanya? Silakan bertanya yang belum paham. Loh, sudah 102. Ini siapa yang masuk lagi baik mau? Sopo ini? Yang baru masuk siapa tadi ini? Ya jujur saja yang baru masuk siapa? Baru masuk Zoom. Yuk siapa yang baru masuk Zoom? 2 anak ini. Tadi sudah Bu Guru absen ya. Kalau kamu baru masuk berarti ya absennya nggak ada ini.
Siapa yang baru masuk? Nah, nggak ngakui ya. Ya, saya cek lagi ya. Ya, ada Arfa Idra, Mas Arfa. Sudah saya nulisnya Mas Arfa? Videonya nggak ketok ini. Mbak Vina, seragamnya kok hijau Mbak Vina? Mbak Vina Rafidah? Seragammu kok hijau ini kenapa? Nah, langsung ditutup ya. Mbak Lulu hanya tampak apa ini gambar belakangnya Mbak Lulu. Ya, sudah selesai Mbak Lulu nulisnya. Akbar nampak lampunya saja. Akbar 9A. Ya, lihat. Aiko tampak daun-daun toh. Nah. Galih Raka. Mbak Risma kok videomu rakyat toh Mbak? Biasanya kelihatan loh videomu. Ada Rani, ada Rania, ada adik Bu. Sama. Oh, ada adikmu. Adikmu umur berapa? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Oh, ganggu tau bisa. Sok ganggu. Ganggu banget Bu ini benar-benar. Oh, ganggu banget. Oh. Ya. Nah, biasanya 5 tahun sudah paham loh ya. Dikandani urung anu, cek gojek ya wes gak apa-apa. Muhammad Umam 9C. Videonya nggak kelihatan. Dava Jati nggak kelihatan. Oh, tadi izin tadi ya. Bayu Aji, Mas Bayu. Mas 9D, Mas Bayu. Udah ya, udah selesai nulisnya? Wes ini saya ganti set baru. Maaf, belum hitung ya Bu, belum. Belum selesai. Kok ya lama ya nulisnya ya? Husen Ahmad 9E. Mas Husen. Loh, suaranya ada nggak di situ? Mas Husen. Oh, jangan-jangan video tok ya. Zoom-nya ikut nih orangnya nggak ada. Bisa jadi loh ya. Husen Ahmad? Nggak ada jawaban. Mas Husen. Wahyu Alif. Nggak ada. Mbak Nurita. Nggak kelihatan videonya. Iya, Bu. Nah, dinampak ke Mbak. Nah, Subhan 9P juga nggak kelihatan. Lexa. Katanya cek rusak kameranya Mas Lexa. Lexa. Wah, nggak ada jawaban. Fadia. Mbak Fadia. Iya, Bu. Kameranya rusak lah Mbak. Enggak, Bu. Nah, mau diketokke wajahnya. Ya, Afifah Dwi Anjani 9E. Afifah. Ya, Bu. Wajahmu ndi, Mbak? Sap. Hah? Nggak kelihatan Sapu juga. bentar. Nah, mau dilihatkan wajahnya ya. Buku udah lupa loh wajah-wajah kalian itu. Besok lah sudah pangling kabeh. Sudah selesai setnya ini? Sudah selesai anak-anak? Sudah Bu. Ya, ada 7 menit. Saya panggil ya. Nomor 1. Nomor 1 ini. Ini menambah nilai ya. Nomor 1 dari kelas 9E ya. Nah, kok nek tak panggil kok kamu nggak jawab, saya anggap itu tidak ada. Ya. Kelas 9E. Coba, Afifah, nilainya tambah meningkat Mbak Afifah. Coba, nomor 1. Dilatasi 0,2 artinya pusatnya 0,0 dengan K-nya 2. Yuk, titik D jawabannya berapa Afifah? Di sini diisi piro lagi? Afifah. Bentar, Bu, bentar. Memahami dulu, iya. Aduh, tak terangke mau kok cek memahami meneh. Yo, titik yang itu D aksennya diisi berapa itu? Itu bukan D aksen ya, semuanya kamu ganti ya, ini E ya anak-anak. Ya tadi juga E ya ini ya, ini E ya. Ini E diganti, bukan D ya. Ini E. E besar ya, bentar. Ini E besar. Bawahnya lagi F,
diganti nih. Gampang banget loh iki. Ini F. Yang ini G. Yang tadi juga gitu ya. Yang pertama ya ini G. Kan titiknya udah ganti. Ini G. Coba saya yang pertama coba cek dulu. Wah ini ganti ya. Nah ini D atau ini E ya. Nah terlihat di sini E. Ini E. Di sini F. Ini sebenarnya kalau kamu ya bertanya itu kamu boleh ya. Beda misalkan itu hurufnya bukannya D tapi E Bu gitu loh. Kalau Bu Guru ada kesalahan bisa dibenahi. Nah, jangan diam saja. Nah, ini diganti ya. Bukan D tapi diganti. Nah, ini sesuai hurufnya. Nah, ini. Yuk Afifah. Yang ini yang titik D, Mbak. Iki angka piro kene, Mbak? Ayo. 2 benar nggak Bu? Salah ya Bu? Angka berapa? 2 salah ya Bu? Loh, kamu jangan begitu salah. Kamu kalau mulai salah berarti kan pesimis kan? Kita optimis benar. Benar 2. Di sini juga berapa? Berapa Afifah? 2 Bu. Oh, 2. Jawabannya berapa? Diam dulu kan biar Afifah yang jawab. Berapa? Berapa koma berapa? Cepat ayo. Cekatan. 2 kali 2. 2 kali 2. Berapa Mbak Afifah? 4. Berapa? Ayo. Yang optimis. Tadi jawab berapa? Kan itu kan 2. Artinya 2 kali 2. Berapa? 4. 4. Terus di sini? Sama Bu. Nah, gitu loh. 4,4. Benar lah Bu? Benar. Ya. Paham. Benar ya, bagus. Loh gitu loh ya. Iki EK-nya 2. Sakit ya. Ini suara siapa ya? Sakit. Ini punya siapa ya? Rekamannya kok terdengar sini ya. Berikutnya lagi. Ini soalnya. Tadi sudah ada Afifah. Coba. Harpa. Harpa. Saya siapa ya? Pak Sediono, Bu, Pak Sediono. Oh, Pak Sediono. Kalau bapaknya biasanya orang kaya. Oh, Pak Sediono di mana deh suaranya? Pak Sediono. Pak Sediono suaranya terdengar di sini, Pak. Ya, sudah. Ya. Yang putih. Oke. Ya, berikutnya Harpa. Berapa Harpa di sini? Harpa. Orang Jawa. Mbak Niken ya, Mbak Niken ya, Mbak? Yang aktif-aktif. Niken, silakan. Angka berapa di sini, Mbak? Terbuka dalam anu. Pak Sediono, suaranya terdengar, Pak. Pak Sediono. Mbak Niken. Kalau di atas 2 semuanya berapa? 2 semuanya. Ini 2. Ini 2. Di sini berapa, Mbak Niken? Niken ada nggak tuh sini? Coba Pangeran yang bawa. Pangeran. Ini berapa jawabannya kan? 2 dengan 4 dikalikan. Berapa hasilnya? 2 kali 4. 8. Ya, 8. Benar. Wibowo, ini berapa? 2 kali min 2? Negatif 4. Negatif 4. Nah, gitu loh ya. Ini siapa tadi yang jawab di sana? Siapa? Gila. Hah? Gila. Gila. Kelas 9? Oh ya. Ya. Betul ya? Saya Bu. Ya. Sebentar. Bu saya. Siapa ini? Siapa? Saya Bu. Oh, saya siapa? Aku nggak ngerti no. Vian. Oh, Vian. Yo, Yan. Siapa Yan? Berapa Yan? Ini Yan. Berapa hasilnya? Gampang banget. 12,4 Bu. Iya, bagus. 12,4. Ya. Absen piro le? Absen 22 Bu. Nah, kalau kamu sudah bisa seperti ini, engkau nek nggarap, ya kudu iso jawab. Ya, Pian. Terus
Saya, Bu. Ya, Mas Saya Akib ya Mas, Wira Mas. eh, Hasilnya saja langsung berapa? 8,8. Heeh, 8,8. 8,8 ya bagus. Loh gitu loh. Ini nggak usah kamu tulis nggak apa-apa ya. Kamu pengen nulis boleh. Ini hanya menjawab saja. Ya ini nomor 1 ya dengan dilatasi adalah 0,2. Nah sekarang berikutnya yang kita ambil yang nomor 3 dulu ya. Setengah. 0,5. Artinya apa 0,5? Siapa bisa jawab? Yuk silakan. 0,5 itu artinya apa? Yuk silakan. Siapa yang jawab? 0,5 artinya apa? Lu udah jam 9 anak-anak. Bagi 2. Berarti artinya apa? 0 pusatnya, setengahnya adalah faktor skala. Ya udah ya. Karena waktu udah jam 9, berarti terpaksa ya kita sudahi. Nah, nanti untuk tugas menyusul ya. Saya kira cukup sekian. Semoga materi yang Bida sampaikan kamu dapat memahami ya. Untuk tugas nanti akan saya share di grup WA. Dah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini apa pelajarannya? Anak-anak. Ya, udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Matematikanya ditutup dulu ya. Nanti pelajaran PKN. Insyaallah orang kota-kota banget. Baiklah langsung kita mulai pelajaran kita, melanjutkan materi kemarin nyatet ya, macam-macam kedaulatan sampai bentuk dan prinsip kedaulatan negara. Sudah pada dicatat? Sudah ya, saya berkhusnudon sudah dicatat, minimal sudah dibaca. Baik, bahwasanya kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi. Ada 2 macam, dalam dan luar, dan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk berdirinya sebuah negara. Sudah ya itu ya. Kemudian macam-macam teori kedaulatan sebelumnya sudah dicatat atau sudah diringkas juga tentang sifat-sifat kedaulatan. Ya. Macam-macam teori kedaulatan ada berapa itu? Dibuka lagi catatannya, mengulas sekilas materi kemarin. Ada berapa? Ada berapa teori kedaulatan? Macam-macam teori kedaulatan.
Ini semuanya. Catatan kemarin. Kemarin. Ada 5 ya. Teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum, serta teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat. Mungkin nanti berbeda pertanyaannya kalau berkaitan dengan itu ya. Itu dikatakan teori, tapi juga dikatakan sumber kedaulatan. Macam-macam sumber kedaulatan ada 5 itu ya. Teori kedaulatan Tuhan berarti kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Kalau kedaulatan raja berarti kekuasaan dari raja dan seterusnya. Ya. Nah, Montesquieu, ya, pencetus teori kedaulatan rakyat, ya, ini mengemukakan juga tentang pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan atau juga kadang-kadang disebut pemisahan kekuasaan. Montesquieu, teori Montesquieu ini sering keluar, tolong diingat-ingat. Ada 3 kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu. Yang pertama kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ya. Jadi negara pasti ada 3 kekuasaan. Yang pertama legislatif, membuat peraturan perundang-undangan. Kalau di Indonesia ini ada DPR, ada MPR, ya, ada DPD, DPRD, ada daerah. Ya. Ini adalah pemegang kekuasaan legislatif, ya, membuat aturan perundang-undangan, undang-undang apa saja yang dibutuhkan rakyat. Ya. Kemudian ada kekuasaan eksekutif. Setelah undang-undang atau peraturan perundang-undangan dibuat, maka produk atau hasil dari tugas kekuasaan legislatif ini diserahkan kepada pemegang kekuasaan eksekutif. Ya, maka kekuasaan eksekutif disebut juga sebagai kekuasaan yang menjalankan peraturan perundang-undangan. Jadi DPR gawe undang-undang kemudian diserahkan kepada presiden ya, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Presiden menjalankan undang-undang. Dalam pelaksanaan ya, dalam menjalankan perundang-undangan ada bagian yang mengawasi, yaitu kekuasaan yudikatif. Ini bertugas mengawasi kalau terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka kekuasaan yudikatif ini bisa mengambil tindakan hukum untuk membenarkan, meluruskan atau mengoreksi setiap pelanggaran. Ada sanksi-sanksinya atau dan sebagainya. Ya. Jadi menurut Montesquieu ada 3 kekuasaan dalam suatu negara. Nah, kemudian kita akan melihat bentuk dan prinsip kedaulatan negara RI yang sudah dibahas itu kemarin dan bersama tadi itu adalah kedaulatan secara umum yang berada di negara manapun. Nah, sekarang di Indonesia pakai yang mana? Dari teori-teori kedaulatan itu Indonesia pakai yang mana? Di Indonesia atau negara Indonesia menerapkan atau memakai 3 bentuk kedaulatan. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Ya, ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 linia keempat. Bisa dicek nanti. Dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Makanya Indonesia melaksanakan atau bentuk yang diterapkan di Indonesia adalah yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat ikut terlibat, ikut berperan dalam ketatanegaraan, bahkan memegang kekuasaan tertinggi. Nah, ada kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan dasar. Ini pasal 1 ayat 2. Itu yang pertama.
Jadi ada dua bentuk kedaulatan yang diterapkan di Indonesia, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum artinya bahwasanya hukum merupakan suatu hal yang harus dipatuhi oleh semua warga negara. Hukum memiliki kedudukan di atas semua warga negara termasuk para pejabat pemerintah. Kedaulatan hukum. Ini diatur dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Jadi ingat-ingat yang diterapkan, bentuk kedaulatan yang diterapkan di Indonesia ada dua, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Kemudian prinsip kedaulatan di negara RI, bukunya bisa dibuka, ini enggak saya taratkan di buku sudah ada semua ya. Tapi ya mungkin kalau ada waktu, ada kesempatan, nanti saya bisa buat rangkuman atau saya carikan rangkumannya. Halaman 61. Prinsip-prinsip kedaulatan negara kita. Negara ada 6 prinsip pelaksanaan kedaulatan di negara Indonesia. Ini ada 6 prinsip. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sudah dibuka bukunya? Buka ini. Halaman 61. Halaman 61. Itu ada 6. Nah, sudah pakai kabeh, alhamdulillah baik. Kalau enggak minimal 3. Ya pakai 3 sing pendek-pendek sing mudah kamu ingat. Minimal 3. Nah, dia pakai kabeh ya baik, atau setidaknya ngerti. Supaya tidak persis ya. Ada 6. Pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kesatuan ini adalah bentuk negara, republik adalah bentuk pemerintahan. Mungkin ada pembahasan tersendiri itu bentuk republik itu kayak apa, yang negara kesatuan kayak apa. Jadi Indonesia adalah negara kesatuan. Sejak awal Indonesia ya, merdeka, memerdekakan diri, maka bentuk negara yang diterapkan adalah negara kesatuan. Meskipun dalam perjalanan sejarahnya pernah Indonesia keluar dari negara kesatuan, ya, menjadi negara serikat. Negara kesatuan itu hanya ada satu kekuatan dalam satu negara. Jadi adanya pemerintahan pusat, ya. Tidak ada kekuasaan yang mendua. Istilahnya tidak ada negara dalam negara. Kalau negara serikat itu istilahnya, jadi di antara bentuk negara ya. Jadi dalam negara kesatuan hanya biar ada gambaran. Negara kesatuan kayak apa? Negara kesatuan itu kekuasaan. Pemerintahan pusat, kemudian di bawahnya itu bukan negara bagian. Kayak di Amerika, nanti ada ada negara-negara bagian. Ya. Kalau di Indonesia adanya provinsi. Di bawah provinsi ada kabupaten. Jadi ada provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Kalau di Amerika ada negara bagian. Negara bagian.
berhak untuk bahasa agama ini melayani rakyat. Pelaksananya berdasarkan di atas siapapun yang salah harus diproses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Siapapun, tidak ada orang yang kebal hukum, tidak ada orang yang bebas dari hukum, siapapun, bahkan anggota MPR, DPR, harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka kalau dijalankan dengan sebaik-baiknya maka akan terwujudlah masyarakat atau keadilan hukum. Ya, keadilan hukum. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR. Ini salah satu bentuk ciri dari pemerintahan yang berbentuk republik. Ya, Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Tidak dapat membubarkan DPR meskipun DPR galak. DPR itu kan tugasnya mengontrol jalannya pemerintahan, kemudian juga tugas legislasi membuat peraturan perundang-undangan dan juga tugas budget membuat anggaran. Tugasnya yang antara yaitu mengontrol, mengawasi jalannya pemerintahan. Ngawasi jalannya pemerintahan. Nah, pemerintahan itu apik, memperjuangkan rakyat, maka tugas DPR adalah mendukung sepenuhnya. Kalau ternyata menjalankan tugas ya presiden, kalau di provinsi ya gubernur, kalau di kabupaten bupati atau di kota ada wali kota, kok tidak sesuai dengan perundang-undangan, tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, termasuk dalam juga melaksanakan undang-undang, maka tugas DPR ini adalah mengawasinya, mengontrolnya. Ketika ditemukan pelanggaran, maka disampaikan kepada penegak hukum atau lembaga yudikatif. Nah, ketika ternyata pemerintahan ini tidak dalam tanda kutip senang ketika dikontrol, dicek, dikritik oleh DPR, maka meskipun tidak setuju, ya, Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Ya, Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Makanya biasanya strategi yang dilakukan pemerintah ya merekrut banyak-banyaknya fraksi-fraksi yang ada di DPR. Kayak sekarang ini semua fraksi masuk ke pemerintahan. Enggak semua yang dilakukan pemerintahan pasti disetujui oleh semua anggota DPR kecuali satu fraksi yang berada di luar. Satu atau dua saya lupa. Ada satu fraksi yang menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan. Nah, kembali Presiden tidak dapat membubarkan DPR. Kemudian menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ini juga merupakan ciri dari pemerintahan bentuk republik. Ya. Menteri-menteri ini diangkat diberhentikan oleh Presiden, hak prerogatif Presiden. Siapa yang mau diangkat, ya siapa yang mau diberhentikan adalah itu hak-hak dari Presiden. DPR tidak bisa mencampurinya. Ya, balik ya. Jadi Presiden tidak dapat membubarkan DPR, tapi DPR juga tidak bisa mengusulkan siapa agar jadi menteri atau mendikte Presiden agar mengangkat si A si pulang jadi menteri, tidak bisa karena yang memiliki kewenangan hak prerogatif mengangkat dan memberhentikan menteri adalah Presiden. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Ini ada ketentuan Undang-Undang Dasarnya. Nah, itu prinsip-prinsip kedaulatan yang berlaku di negara kita. Ada 6 ya. Sekali lagi di minimal ada 3 yang dihafal, sing pendek-pendek. Jaga ini nanti kalau ada pertanyaan ya,
bisa menjawab meskipun hanya 3. Yang lainnya tetap dibaca. Kemudian berkaitan dengan kedaulatan, karena di Indonesia atau Indonesia menerapkan kedaulatan, maka ini sangat erat kaitannya dengan hukum demokrasi yang berlaku di Indonesia. Kedaulatan ada di tangan rakyat, ini sinkron dengan sistem demokrasi. Demokrasi kemarin di tugas sudah saya tanyakan tentang demokrasi. Ya. Maka Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi. Ya. Demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Ya. Demos dan kratos. Demos arti ya. Demos dan pratein, ada pratein ada kratos itu ya. Ini kratein, tapi di buku yang ada kratos. Bias kok di belok. Ada di PS juga. Demos kratos ya. Ini demos pratein. Intinya demos adalah rakyat, pratein atau kratos adalah pemerintahan. Maka demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat. Pemerintahan dari rakyat ini berhubungan atau berkaitan dengan kedaulatan, di mana kedaulatan pemegang kekuasaan di negara kita adalah kedaulatan rakyat, ya, rakyat. Maka demokrasi adalah wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ya. Demos atau pemerintahan dari rakyat. Pengertian ini diperjelas oleh Abraham Lincoln. Ini seorang yang pernah menjadi presiden Amerika, 14 tahun lalu ya. Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi semua berasal dari rakyat. Dari rakyat. Oleh rakyat. Dari mana pemerintahnya? Dari rakyat. Siapa yang memilih? Rakyat. Bekerja untuk siapa? Untuk rakyat. Jadi yang ditunjuk, yang dipilih adalah bagian dari rakyat. Kemudian bekerja, yang milih adalah rakyat, dan setelah dipilih yang bekerja untuk rakyat. Demokrasi menurut Abraham Lincoln, ya. Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat, dari oleh dan untuk rakyat. Itu tentang demokrasi. Nanti pelaksanaan demokrasi di Indonesia kayak apa? Ya, itu juga dijelaskan di paket masih halaman 61 ya. 61. Udah langsung aja itu di bagian bawah ada ciri-ciri pemerintahan demokratis, atau di situ ada kalimat pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law ya, atau negara hukum ya. Ada ciri-ciri negara pemerintahan yang demokratis menurut Meriam Budiarjo tahun 2003. Yang pertama, adanya perlindungan konstitusional. Kapan suatu negara dikatakan negara demokratis atau negara hukum itu sebenarnya ya. Nah, yang pertama adanya konstitusional. Nah, perlindungan konstitusional. Kemudian ada badan kehakiman yang bebas tidak memihak. Ya, bebas tidak memihak itu artinya independen. Ya, berada di atas semuanya. Tidak memihak kepada siapapun. Ya, meskipun di sana ada Mahkamah Agung, ada lembaga-lembaga hukum ya, yang dilantik oleh pemerintahan misalnya. Tapi dalam hal menjalankan tugasnya mereka tidak boleh memihak. Tadi saya sampaikan siapapun yang salah ya harus dihukum, harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Siapapun. Ini tidak memihak, bebas tidak memihak. Dan tidak boleh ada campur tangan. Tidak boleh ada campur tangan dari yang berikutnya pemilihan umum yang bebas. Ada pemilihan umum yang bebas di Indonesia. Ada pemilihan umum tiap 5 tahun sekali, baik untuk memilih presiden, memilih legislatif, juga pemilihan kepala daerah. Ya, pemilihan umum yang bebas ada.
Kemudian kebebasan untuk menyatakan pendapat, rakyat diberi kebebasan. Tentunya di sini ada kebebasan yang bertanggung jawab, ya, tidak bebas secara mutlak. Indonesia ini negara yang memberi kesempatan bebas berpendapat, tapi dalam koridor batas-batas tertentu, ya, tidak mutlak. Kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Berserikat yang buat organisasi. Jadi negara hukum ini memberi kesempatan, atau negara demokratis, ya, memberi kesempatan kepada warganya untuk berserikat, membuat organisasi, atau beroposisi. Beroposisi itu menjadi pengawas dari jalannya pemerintah, namanya oposisi. Jadi karena dia mengawasi, maka otomatis dia memiliki hak untuk mengkritisi, ya, mengkritisi jalannya pemerintah. Ini negara demokrasi atau negara hukum, ada yang namanya oposisi, ya, mengawasi jalan pemerintah. Tentunya oposisi ini dalam rangka untuk memunculkan atau mewujudkan kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan rakyat. Karena seperti tadi saya katakan bahwasanya demokrasi ini adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Maka tujuan dari seluruh proses perjalanan pemerintahan ini, pelaksanaan pemerintahan ini adalah untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan, untuk kepentingan rakyat. Oposisi. Kemudian pendidikan kewarganegaraan, ya, ada PPKN, PKN. Ya. Ini menjadi ciri dari negara hukum atau negara demokratis di bawah rule of law. Ya. Ada 6 sama yang di atas, ya. Di halaman 3 juga. Ya. Halaman 62. Ini saya ajak untuk membaca buku-buku aja menjelaskan materi atau isi dari buku paket aja ini, ya. Nanti didukung atau diperluas juga dengan baca buku LKS-nya, buku modulnya. Ya. Halaman 62. Oh. Ya udah habis, besok kita lanjutkan. Ini hak kalian untuk istirahat, ya. Jadi saya simpulkan dari pembelajaran saya, yang pertama, Indonesia menerapkan 2 teori kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Ya. Karena kedaulatan rakyat, maka Indonesia wujud dari kedaulatan rakyat adalah adanya demokrasi, pelaksanaan demokrasi. Dari rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dengan ciri-ciri sudah dibuat dalam 1. Ya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Untuk tugasnya supaya dibaca aja, tugasnya baca saja, ya. Ini halaman 62 sampai 65, 66, 62 sampai 66. Tugas baca halaman 62 sampai halaman 66. 62, 66. Dibuat rangkuman juga boleh kalau mau buat rangkuman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Naswa bangun tidur. Nih, sebentar, tak buka dulu. Naswa WA. Apa Afifa? Ngomong langsung nggak apa-apa ya. Kan ya. Oke. Ya sambil tinggal musik nih. Ya, stop. Ya, ini sejarah perkembangan atletik ya mulai dari nol ya sampai berdirinya sampai sekarang. Ya, perkembangannya sangat luar biasa. Ya, mulai dari asal negaranya yaitu dari Yunani. Sudah pernah ada yang ke Yunani? Ya, Yunani ya, dari negara Eropa. Ya, asal negara atletik. Kemudian berkembang ya, dikembangkan oleh tokoh-tokoh bangsawan ya, sampailah ke negara Asia, Amerika ya, dan lain sebagainya. Ya, berkembang pesat. Kemudian dari berbagai negara membentuk asosiasi. Ya, ini International Amateur Athletic Federation ya atau namanya IAAF. Ya, kalau di Indonesia ya dikenal dengan istilah PASI. Ini anak bisa lihat di slide ya tulisan terakhir. Berdiri tanggal 3 September tahun 1950. Ya. Itu PASI ya Persatuan Atletik Indonesia ya, seluruh Indonesia. Atletik sendiri ada 4 nomor. 4 nomor itu apa saja? Cabangnya, caburnya. Lu, apa Fah? Apa Viva? Caburnya apa saja? Ada anak yang tahu? Risma, Naila? Mungkin bisa dibantu? Aduh. Cabur dari atletik yang pertama tadi ya jalan ya, kemudian lempar, kemudian ada lompat, lari, lompat dan Firman. Lari. Ya ada lari, jalan, lempar dan lompat. Untuk lari, oh, lari berulang kali kalian laksanakan. Lari sendiri ada berapa nomor yang untuk dilombakan? Ada yang 2. bisa kasih contoh? 2. Apa saja? Lari jarak jauh sama lari jarak pendek. Satu lagi lari jarak menengah. Ya, kalau menengah itu ada 800 meter, 1600 meter. Ya, lari jarak pendek ada 50 meter, ada 100 meter, 200 meter. Lari jarak jauh ada lari maraton. Ya, lari maraton minimal 20 kilo, 30 kilo, bahkan ada yang sampai 40 kilo. Iya, ada berani ya. Enggak apa-apa. Nah, ya saya kembalikan lagi. Sudah muncul di handphone kalian? Belum. Belum, sebentar. Sebentar. Sorry. Aduh.
Oke, ya ini di nomor jalan cepat. Ya, jalan cepat jangan kira ya, itu juga dilombakan, ya, juga dipertandingkan untuk nomor jalan cepat. Ya. Di Olimpiade pun juga dilombakan, ya, sama. Nah, jalan cepat diadakan tahun 1600 di London. Itu juga event Olimpiade. Jaraknya bisa 10 kilo. Nah, lihat kamu. Ya, jalan cepat 10 kilo. Bagaimana ya Pak gambarannya? Ya, jangan dikira kamu hanya jalan saat mencari jejak, itu tidak seperti itu ya. Ya hampir seperti lari, gerakannya sangat cepat dan ada ketentuan-ketentuan tertentu. Jurinya nanti melihat ya, ketinggian kakinya sekian ya, tidak boleh seperti jalan saat kamu ya ke kamar mandi atau ke mana itu ya, kakimu diangkat tinggi, tidak boleh ya, ada ketentuan sendiri. Ya ini bisa lihat ya perbedaan antara jalan cepat dan lari. Ya, silakan coba diamati. Ya. Secara teknik ya, lari tidak ada perbedaannya berarti. Iya, ya. Secara teknis ya sama. Ya, jalan maupun lari, gerakannya memindahkan badan, kemudian langkahkan kaki. Kalau cepat, ya, gerakannya cepat. Ya, kalau jalan, ya, gerakannya nih di kontak menginjak tanahnya ini yang perlu kalian garis bawahi ya, saat kontak tanah ya, ketinggiannya ya, tidak diangkat setinggi kalau kalian berlari. Jalan cepat jarang ya digandrungi oleh anak-anak ya di event kejuaraan. Ini olahraganya juga tidak terlalu populer untuk jalan cepat. Ini juga semuanya jalan cepat. Nah, cermati. Ini fase gerakan jalan cepatnya. Tumpuan kedua kakinya jadi sangat singkat. Kedua kaki menyentuh tanah pada saat itu untuk nanti videonya saya share di grup ya. Kemudian tugasnya tinggal kalian merangkum apa yang kalian lihat videonya ya. Kalau namanya merangkum ya, tidak secara keseluruhan ya, tulislah garis-garis besarnya saja ya, kalian catat di tugas ya, dikumpulkan hari Kamis besok ya untuk tugasnya mengenai sejarah atletik dan gerak jalan cepat. 2 pokok bahasan ya, 2 sub pokok, kalian buat rangkuman. Ya, buat rangkuman ya. Hanya 2 itu saja ya. Tugasnya untuk besok Kamis. Di buku biasa, buku tugas biasa itu ya, yang warna hijau. Kalau habis silahkan minta. Loh, enak toh. Sekolah disediakan berbuku ya, tinggal kalian kalau habis minta, tinggal
enggak usah keluar biaya lagi. Itu ya tugasnya PJOK. Ada pertanyaan tentang tugasnya ya. Sengaja Pak Isa tidak perjelas ya, karena nantinya kamu akan melihat sendiri, kalian rangkum sendiri ya. Nanti saya kembalikan ya, kamu tinggal koreksi lagi apa toh yang kekurangannya di mana ya, dapatnya bagaimana, dan tulisannya tolong sudah kelas 9 tulisan ini loh ya, tugasnya itu loh yang agak rapi itu ya, sudah kelas 9, besok lagi SMA ya, SMA sudah dewasa ya, tulisannya harus lebih bagus ya, minimal jelas dibaca lah. Gula tugasnya paham ya, cuma buat rangkuman ya. Ais aja Ais paham ya tugasnya? Ais dengar suara enggak? Orang kerungu? Iya. Oke. Fatihah Usma nang di delik nang di ya Dok. Wah muncul, kamu tahu-tahu hilang, muncul hilang kayak penampakan weh. Ya, tugasnya ya. Terus lagi Wahyu Alif, Arayan, Arwa. Ya, tugasnya kemarin yang praktek udah dikirim. Kosong loh nilai kamu. Ya, Pak Isa hanya mengingatkan. Besok lagi kalau tidak mengirimkan tugas 2 minggu berturut-turut, ya, tidak usah mengirimkan lagi, biar nilainya kosong saja. Ya, setiap hari nagihin kalian. Ya. Kalau saya nagihnya secara live seperti ini. Ya. Segera dikirim yang merasa belum. Pak, praktek apa Pak? Apa? Praktek. Yo, prakteknya apa Pak gitu kamu bertanya? Berarti kamu belum mengirimkan Udli? Sudah Pak, yang ini kan. Yang ini kan tidak ada, yang ini kan merangkum. Ya, merangkum video yang Pak Isa bagikan, kamu rangkum di buku tugas. Ini saya mau buka. Iya, begitu. Ada yang tanya lagi? Fadli, tanya lagi enggak? Yang ini bukan. Pin, coba kamu pin dulu. Mana? Mana Fadli? Fadli. Ini Pak. Ya kamu pin kamera, Pak Isa nyari banyak banget deh. Pin kamera kan nanti terus muncul. Nah, kamu nggak ada Deli? Mana Deli? Oh itu. Sudah kamu kirim? Belum. Lah ngapain aja? Ya sudah buat, nggak kamu kirim, mau buat koleksi toh? Ya gimana Pak Esa bisa nilai? Tugasmu masih kamu simpen di handphone kamu. Ya dikirim. Kan banyak cara untuk mengirim. Bisa pakai email, ya, bisa kamu inbox ke media sosial kamu ke saya. Ya, kayak teman yang lainnya itu pakai email ya. Risma, Sakib, ya itu pakai email, Elrina, Nabila. Ya kamu tinggal masukin ke email kamu. Ngapain? Pajan mulai Mas Bowo karo Mas Riwanto nembe dugi. Dikirim Fadli. Sudah nih Pak, cek di IG. 4 giga? Di IG. Oh di IG ya, enggak apa-apa. Ya silahkan loh, boleh. Ya tugasnya. Bowo ya belum ngirim. Ya, kalau ngirim tugas ya bener-bener, masa kirimnya itu video TikTokan dikirim ning Pak Isabi ya. Nah, masuk video ini yang benar-benar melakukan gerakan loh ya, dicampur gerakannya yang kemarin itu ada ya, enggak bisa sebutan ya, durasinya yang enggak panjang ya, nanti dipotong ya, tapi jelas gerakannya ya, jangan terus gerakannya dipercepat
Ya kayak semacam kartun itu loh. Ya, gerakannya cepat sekali. Ya Pak Isa susah nilainya ya. Gerakannya sedikit tapi betul ya, durasinya pendek lah, nggak usah panjang boleh. Tapi betul gerakannya. Jangan dipercepat kayak buka buku itu cepat banget gitu. Ya, nggak bisa saya koreksi. Yang masih seperti itu boleh dikirim ulang boleh. Ya, boleh. Jadi untuk itu ya, untuk PJOK-nya setelah ini sama Bu Narti. Bu Narti ya sudah japri kalian, ini tugasnya siapa ini yang nggak ada namanya itu, kelas songo gitu. Saya masukkan dulu tugasnya. Nih. Bu Nati sedang sakit anak-anak ya. Jadi jam terakhir ini tidak bisa mengisi jam bahasa Indonesia. Ya, mohon pengertiannya anak-anak ya. Didoakan semoga Bu Nati bisa lekas sembuh. Amin. Ya, nanti saya yang kirim tugasnya untuk kamu lakukan. Ngopo naswa iki? Wih. Jajan. Bocah sih. Kalau ngoco kayak Pak, apa? Apa gitu? katanya Bu Nati cerpennya berjudul akan terus bertani, ini punya siapa ya? Oh, itu tugasnya. Enggak tahu, Pak Isa juga bingung. Tugasnya tuh ngomong. Ya, bingung tuh tugasnya Nggak tahu. siapa? Ya siapa? Nanti biar Japri sendiri sama Bu Narti ya. Nah, ada yang ngumpulin tugas, tapi tidak dikasih nama identitas. Bahkan sampai sekarang itu ada yang kelas 9 apa Pak saya lupa. Nomornya itu masih kelas 8 nomor absennya. Coba. Ya, nomor absennya itu sudah masih pakai nomor kelas 8 bukan kelas 9. Ya, apa mau diturunkan pangkat ke kelas 8, Boy ya? Nomor absen gue sampai masih kelas 8. Mungkin saking cintanya kelas 8 mungkin ya. Jadi belum sadar di kelas 9. Ya, jadi tugasnya masih amburadul. Belum sadar kalau dia sudah kelas 9. Benar. Pak, ini selesai itu, Pak? Iya, ini tugas bahasa Indonesia. Ya, sekarang bahasa Indonesia ya. Untuk PJOK tadi jelas ya. Nanti nggak usah tak share ya. Kalau yang Zoom pasti paham. Makanya, berarti kan ini dengarkan nak, tugasnya bahasa Indonesia. Ya. Yang pertama membaca materi bab 4, memberi tanggapan dengan santun bagian A, mengidentifikasi informasi teks tanggapan di LKS halaman 48. Bahasa Indonesia loh ya, halaman 48 sampai 49. Nah, itu kalian amati, ya kalian cermati. Oh, dibuka LKS-nya dulu bahasa Indonesia. Kalian buka ya. Kemudian dikerjakan nomor 1 sampai 5. Oh, soalnya sedikit loh. 1 sampai 5 doang. Nah, di LKS halaman 50. Dikumpulkan hari Kamis 19 November. Ya. Ya, jelas enggak? Saya ulangi lagi ya. Membaca materi bab 4, memberi tanggapan dengan santun bagian A. Nih, bagian A ya. Mengidentifikasi informasi teks tanggapan di LKS. Halaman 48 sampai 49. Buka LKS-nya. 48, 49. Kemudian mengerjakan soal 1 sampai 5 di LKS halaman 50. Dikumpulkan minggu depan. Gitu ya. Paham enggak? Gulam paham, yang lainnya paham? Ya, oke. Paham. Alhamdulillah, cerdas. Fadli? 50 apa Pak? 50.000. Oh, kayaknya ya. Terus baca, terus
Pak, terus apa lagi, Bu, Pak? Hmm. Membaca bab 4. Terus mengidentifikasi informasi teks tanggapan di LKS halaman 48 sampai 49, kemudian mengerjakan nomor 1 sampai 5 halaman 50 juga di LKS. Bacanya LKS halaman 49. Ada lagi? Boleh keluar. Kak Isa boleh keluar nggak? Tunggu sebentar, no, Mbak. Apa lagi? Pak, ngumpulinnya itu Kamis apa minggu depan? Kamis, tanggal 9. Minggu depan lah, Pak. Kamis 19 November. Minggu depan. Tanggal 19 November. Minggu depan. Iya, itu loh. 19 November minggu depan. Ya, minggu depan atau bulan depan. Kalian buka sendiri tanggalannya ya. Pesan dari Bu Narti seperti itu ya, dikumpulkan 19 November 2020. Kalau tugas PJK-nya besok hari Kamis, besok pagi. Ditata urut. Ya, urut ya, urutannya itu di-share lagi sama Bu Sinta mestinya. Enak loh kamu, tinggal ngurutin aja kok. Masih ada yang nggak pernah bisa urut. Khususnya kelas songoe. Ya, kelas songoe ini orang mudeng yang ngurutnya tugas. Dari sederhana, fisika sampai prakarya gitu aja ngurut itu susahnya minta ampun. Ya Mas Fian ya. Fian. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Fian dulu jadi saksinya ya, Yan ya. Temanmu kasih tahu itu. Cuma hal mudah aja tidak bisa, apalagi hal yang susah. Bisa dibayangkan. Nah, itu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan. Saya sendiri, Pak, susah banget, Pak. Gimana? Kalau sendiri susah banget, Pak. Ya datang ke sekolah atau telepon guru. Telepon boleh. Nah, sudah. Kalau ada pertanyaan, Pak Isa matikan zoom-nya. Ada pertanyaan enggak? Anak yang lainnya? Tidak ada. Tidak ada. Ya, Naswa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Salva. Gila. Halo lah. Belinda. Rafli. Menghilang kemana kamu? Ya, silakan boleh keluar, boleh leave. Kemudian tugasnya segera dikerjakan. Nah, ramu dengan tugas PJK. Iya, Pak. Oke. Iya, terima kasih. Sama-sama. Bagas orang ngirim tugas ya. Oh, enggak, Pak. Apa? Mana tugasnya? Ya, enggak, Pak. Belum ngirim. Lah iya. Kapan mau ngirim? Enggak tahu, Pak. Ya wes. Kok enggak tahu? Iya, Pak. Pala zombie dong kamu. Ya, kayak zombie loh, manusia hidup tanpa tujuan. Asik. Ya toh. Ya, tugasnya apa? Enggak mau. Pengennya happy, pengennya bergembira, bermain sama temennya, main game, dapat uang, makan yang enak. Ya guys ya. Ya kalau seperti itu terus ya wallahu alam loh kehidupannya akan datang. Kamu sekarang enak, tapi besoknya 10 tahun lagi nyesel. Duh, bahaya, Pak. Loh iyalah. Kehidupan kan tidak harus hanya sekarang. Oh. Loh. Oke, Pak. Iya toh. Besok 10 tahun lagi Bagas malah dhisik ora tak garap-garap ya, manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Ya tanggung jawab. Nah, iya, kamu nggak bisa merasakan sekarang tapi nanti kamu 10 tahun lagi akan
terbiasa ya, kebiasaanmu contoh wae yen Bagas maem ning petengan ya, lampune mati oglangan. Ya, Iki Pak. apa? Ya, sendok iki iso mlebu ning mulute Bagas. Oh, Ya, karena apa? Kebiasaan tadi. Ya mulai dari kecil di ruangan yang gelap pun tetap iso maem, lep. Gitu, guys. Ya, oh, kecuali mulut kamu ditutup, nggak bisa masuk. oh, ya. Iya, makanya kebiasaan yang baik, ya disiplin, ya kayak kamu mengerjakan tepat waktu, ya ada persoalan kamu selesaikan, ya itu akan terbiasa ketika kamu nanti 10 tahun lagi yang akan datang. Oh, Ya, kamu punya anak besok ya pasti akan seperti kamu. Ya, gue iya. males seperti ini, ya unduh-unduhannya ya soben ya kamu bisa catat di bukumu ya. Oh. Apa yang saya sampaikan